Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim. Walhamdulillahilladzi istaslama li qudratihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi zalla li'izzatihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi tawaddu'a li'azamatihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi khasha'a li mulkihi kullu syai'. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ummatihi minal awwalina wal akhirin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Wa inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Alhamdulillah para hamba Allah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah. Dengan izinnya semata pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah kembali untuk sama-sama melanjutkan ibadah mahdoh kita sebagaimana biasa tiap malam Ahad di rumah Allah Al-Ikhlas ini. Kita sama-sama belajar, sama-sama ngaji, sama-sama mengumpulkan bekal untuk bisa pulang kepada Allah kelak biqalbin salim, dan bahkan supaya bisa pulang ke hadapan Allah dengan secepat-cepatnya masuk surganya. Amin. Untuk malam hari ini kita melanjutkan ngaji kita di surah Al-An'am ayat 109 110. Ini kayaknya penghujung juz ke-7 ini ya. Jadi pada pertemuan berikut, ayat berikut masuk juz 8. Kalau surat Al-An'am sendiri kan jumlahnya 165 ayat. Lebih banyak daripada surat Al-Maidah. Al-Maidah 120 ayat. Ya, sebelumnya mari kita buka, kita awali ngaji kita dengan sama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita sama-sama baca dulu. Saya membaca dan jamaah sekalian mengikuti bacaan saya. Mudah-mudahan ini bagian dari cara merangkai pahala ya. Karena Allah mencatat setiap huruf yang kita baca 10 pahala ya. Dan setiap pahala terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud Allah, seseorang yang cinta Al-Qur'an itu mudah, cepat dan bisa memberi syafaat untuk masuk surganya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'athum ayatul la yu'minunna biha. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la
La in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha Qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih bih pendek bukan bih tapi bih kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazaruhum wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun Sadaqallahul azim. Saya mau baca ya, Kang Tim ada deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minuna biha. Qul innamal ayatu 'inda Qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Alhamdulillah, jazakallah ya. Bagi Allah yang baca sama yang mendengar ya, insya Allah pahalanya sama ya. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u, fangsitu wastami'u. Kalau orang yang membaca Al-Quran, perhatikan, dengarkan ya. Ada yang mau ditanyakan tentang tajwidnya ya. Kalau di Quran model baru itu dikasih warna ya. Misalkan qol-qolah kasih warna gitu, mad ada disukun kasih warna, mad wajib kasih warna beda-beda gitu, jadi mudah. Jadi Bapak kalau mau beli Quran itu Quran tajwid namanya, jadi kasih warna. Misalkan wa'ab, nah, itu sama dengan wa'ab.
Ada qalqalah ya. Qalqalah kan 5 huruf. Baju di toko, baju di toko 5. Kalau mati itu jadi qalqalah. Wa'ab, wa'ab. Nah, ya. Kemudian lain ja'at, itu ja'at ada 2 ya, ja'athum sama ja'at la yu'minun. Itu mad wajib muttasil. Kalau annaha iza itu mad jaiz munfasil itu ya. Yang tadi wajib muttasil, ini jaiz munfasil. Hampir sama ya. Apa perbedaannya? Oh gitu. Nah, ini perbedaan wajib dan jaiz bukan di harokatnya, tapi tentang nyambungnya. Kalau ja'at itu wajib mutasil, itu artinya tidak boleh berhenti di ja, harus nyambung ke a. Ja'at karena itu wajib nyambung, wajib mutasil, wajib nyambung dari bunyi mad ke huruf depannya gitu ya. Kalau jaiz munfasil, jaiz boleh, munfasil dipisah. Annaha iza boleh berhenti di annaha, jaiz boleh. Munfasil dipisah antara bunyi mad sama kalimat di depannya gitu ya. Kenapa? Karena antara annaha sama iza itu beda kata. Nah, sementara ja'at hum itu satu kata. Ja'at satu kata, hum satu kata gitu ya. Itu perbedaannya Pak. Kalau madnya sama ya. Itu kira-kira perbedaannya. Ya alhamdulillah. Kalau mad arid lisukun apa tuh maksudnya? Pendek. Mad itu panjang. Apa tuh? Jadi gini. Mad arid sukun itu berhenti di ujung kata. Kan harusnya mematikan satu huruf terakhir itu kalau berhenti. Tapi karena di ujung kata dan huruf sebelum terakhir itu huruf mad, maka menjadi 2 huruf yang mati. Makanya la yu'minun, antara waw dan nun menjadi mati dua-duanya gitu ya. Makanya arid disukun. Ya. Ya'mahun ya. Jadi kaidah bacaan Arab itu nggak boleh mematikan 2 huruf dalam satu rangkaian kata gitu ya. Semua satu huruf. Nah, sampai misalkan ul innamal ayat itu bukan yang mati, bukan alif lam, tapi hanya lam. Itu. Karena aslinya itu lam, bukan alif. Alif ditempelkan itu supaya lamnya hidup gitu. Karena dalam hukum tajwid ya, itu namanya lam ta'rif, bukan alif lam ta'rif. Tapi lam ta'rif enggak pakai alif. Nah, alifnya namanya alif wasol. Alif wasol itu hidup kalau di awal kata, mati kalau di sambung kata. Makanya innamal ayat. Kalau innama al ayat. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi alif itu ada 2, wajib alif qatni, alif wasol. Alif yang memang harokat qatni seperti jahda aiman, itu udah a, udah wajib, mau di mana ke tetap aiman gitu ya. Ya gitu ya. Ada yang lain? Udah dikit-dikit aja ya, sedikit demi sedikit, lama-lama banyak ya. Tapi yang paling wajib bagi setiap individu umat ya, wajib ainnya ya bisa baca Quran dengan baik dan benar gitu kira-kira. Kalau ilmu tajwidnya nggak usah ain, kifayah. Satu masjid cukup 1 orang untuk mengajari yang lain. Nggak harus semua orang, tapi membaca wa aqsamu billahi jahda aimanihim, memakhrajkan itu harus setiap kita, dan setiap kita bisa melatihnya untuk bisa membaca dengan berbagai cara lah ya, dengan berbagai cara. Sampai di padang Afrika itu ada seorang anak gembala, nggak ngerti teknologi, nggak tahu HP, nggak tahu listrik, nggak tahu, tapi bisa hafid Quran karena denger tiap hari. Itu dikasih hadiah sama syekh dari Madinah. Dan si anak tadi memang suka nonton TV di rumahnya, di rumah orang gitu.
Lihat Syekh itu baca Qurannya bagus, dia bermimpi ingin ketemu, pas ketemu dikasih hadiah itu. Jadi tiap hari dengerin aja sampai hafal Quran. Itu cerita anak itu. Jadi gimana kebiasaan ya, dan juga sejauh mana kecintaan kita pada Al-Quran. Oke, kita terjemahkan perkataan supaya kita memahami isinya. Wa aqsamu, dan mereka bersumpah billahi. Apa? Nah, kita terpengaruh dengan terjemah kata di situ perkata. Sebetulnya billahi yang betul terjemahnya itu demi Allah, bukan dengan Allah. Ya dengan Allah boleh, ya. Tapi demi Allah aslinya. Wa aqsamu, dan mereka bersumpah billahi, demi Allah. Ya, karena bi itu huruf sumpah. Huruf sumpah ada 3. Ba, wau, ta. Nah, kalau kita kan pakai wa aja kan. Wallahi, wallahi. Enggak pernah pakai bi. Padahal huruf sumpah ada 3. Wau, ba, ta, wa, bata. Di surat Yusuf tuh pakai ta. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Pakai ta. Sama artinya demi Allah. Nah, pakai bi biasanya di depannya pakai kata qasam, wa aqsamu. Dan mereka bersumpah billahi, demi Allah. Jadi arti yang betul billahi setelah aqsamu itu demi Allah sebetulnya, ya. Tapi kalau dari dengan Allah enggak apa, kan di situ ada. Ya, tapi aslinya maksudnya bersumpah gitu ya. Jahda, dengan kesungguhan, aimanihim, sumpah mereka. Jadi mereka bersumpah bilang demi Allah, tapi dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Ya. Bukan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya, tapi sungguh-sungguh mengucapkannya, tapi entah pelaksanaan seperti apa enggak tahu. Ya. Jadi bersumpahnya powerful. Ya. Kadang-kadang ada orang yang untuk menutupi kebohongan bersumpah dengan ekspresi yang luar biasa, ketika ada gitu, ya. Ini pun sebetulnya begitu modelnya. Nanti kita bahas, karena itu maksudnya itu perkataan orang-orang kafir ke Rasulullah. Lain, apa lain? Sungguh jika, la-nya bermakna sungguh, in jika, ya. Karena lam itu huruf taukid, bermakna sungguh. Temennya kod sungguh, lakod sungguh. Ya. Ja'athum, datang kepada mereka. Nah, kalau membaca perkata itu nggak harus 6 harokat bacanya, nggak harus, karena itu perkata. Lain jika, sungguh jika, ja'athum gitu aja. Jangan lain sungguh jika, ja'at, wah udah nggak usah, ya. Karena hukum bacaan tadi ketika membaca per ayat gitu ya. Ja'athum, datang kepada mereka, ayatun, apa tuh? Apa? Suatu mujizat. Nah, karena di Quran itu nggak ada kata-kata mujizat. Semua yang bermakna mujizat itu kata ayat. Nah, ayat suatu mujizat. Kira-kira makna lain dari ayat apa tuh? Tanda-tanda apa? Kebesaran Allah, itulah mujizat. Ya. Ya. Jadi kan ayat itu ada 2. Ayat Al-Qur'an sama ayat alam semesta. Itu juga ayat, ya, namanya ayat kauniyah. Ayat qauliyah ini di Quran, ayat kauniyah. Alam semesta juga merupakan ayat Allah, ya, tanda-tanda bukti-bukti kebenaran Allah. Ayatun, suatu mujizat, la yu'minunna, sungguh mereka akan beriman. Pakai mereka, karena ada nu, la yu'minun. Kalau la yu'minan, nah beda lagi tuh. Kalau la yu'minanna, sungguh dia satu orang beriman. Tapi kalau la yu'minunna, sungguh mereka beriman, gitu ya. Jadi waw itu sama dengan yu'minun, mereka beriman.
Cuma ketika disambung dengan huruf taukid nun, wawnya harus hilang. Ditetapkanlah domah. Jadilah kalimatnya la yu'minunna gitu ya. Itu kaidah sorofnya begitu. Kaidah dalam ilmu sorof, kalau fiil mudore nih yang af'alu khamsah yu'minun ya, itu wawunya dihilangkan, la yu'minunna gitu ya. Tapi ada domah tanda-tandanya sebagai ganti mereka. Kalau pakai fathah la yu'minana berarti dia dari kata yu'minu. Jadi ada yu'minu, ada yu'minuna ya. La yu'minuna, sungguh mereka akan beriman. Atau sungguh pasti juga boleh, karena lam di depan, nun di belakang itu sama-sama huruf taukid namanya. Huruf bermakna sungguh-sungguh, kepastian. Jadi penggunaannya dua, double, depan belakang, diapit oleh huruf taukid. La yu'minuna, sungguh mereka akan beriman, biha apa biha? Dengannya, nyanya apa nih? Ayat atau mukjizat. Nah, sampai situ bisa paham ya. Jadi gini, mereka bersumpah demi Allah dengan sumpah yang betul-betul diucapkan dengan sungguh-sungguh. Kalau datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran Allah sebagai mukjizat, pasti mereka mau beriman. Gitu. Jadi ucapan orang yang ragu dengan kebenaran, pingin bukti, tapi itu pun belum tentu. Paham kira-kira? Contoh gini, tapi maaf contoh ya. Coba di Al-Iras sekali-kali mendatangkan syekh dari Timur Tengah. Kalau syekh dari Timur Tengah pasti saya datang. Kira-kira datang orang itu kira-kira nanti? Belum tentu. Karena itu penyakit, bukan akidah, penyakit. Jadi kalau yang menyampaikannya berwajah Arab, jenggotnya tebal kayak orang Arab gitu, wah itu syekh. Padahal tampang doang, betul nggak? Isinya belum tentu, ya kan? Belum tentu. Bahkan kadang-kadang ada anak band atau artis hijrah ya, semula kalung, tatoan gondrong, langsung hijrah, langsung berubah. Celana cingkrang, jenggot panjang, kumisnya dicukur, ceramah. Lebih laku daripada ustadz beneran. Ya kan? Ceramahnya menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan ustadz yang sudah lebih lalu lalang di perustadan. Gitu kan? Dan manusia kadang-kadang gampang terpesona, gampang terpengaruh. Coba aja deh di sini undang mantan anak band yang sudah hijrah jadi ustadz, coba diundang, mesti datang banyak ya. Yang kadang-kadang isinya walau alam ya. Belum lagi nggak bisa murah ya, Pak ya, nggak bisa murah. Bayarnya berapa Pak kalau undang artis Pak? Nggak bakal kita tega ngasih dapat. Dan kadang-kadang manajernya itu nggak mau nerima kalau murah, ya kan? Dianggapnya menghina. Oke. Jadi gaya-gaya begitu itu sudah ada sejak dulu. Dan ini mereka nih minta, masa sih Muhammad tuh sebagai nabi kok pengikutnya waktu itu ya orang-orang lemah, orang-orang kere gitu ya, bukan tokoh-tokoh besar. Bahkan saat itu di dua kota antara Taif sama Makkah itu ada dua tokoh besar, ulama besar lah kalau kita bilang, ya. Walid bin Mughirah As-Saqafi sama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi sama Walid bin Mughirah. Mereka mau nih dua orang itu kalau bener nabi itu bener, ini dua orang jadi nabi pas nih. Kenapa? Tokoh besar, ahli politik, ahli retorika, sarjana lengkap, S3 lagi sempat, tokoh terkenal, ahli kitab, perpustakaannya berjubel. Tapi Quran nggak gitu, Allah nggak gitu cara milihnya ya. Justru yang dipilih oleh Allah Muhammad.
yang tahu persis kejujuran kebenarannya, tapi bukan tokoh menurut logika mereka yang dikenal oleh orang banyak, ya kan? Maka malah mereka menjuluki Nabi Muhammad sebagai an-nabiyul ummi, ya, nabi yang ummi. Bahkan ada yang tega mengatakan buta huruf. Kalau saya nggak setuju, itu dari kan buta huruf nggak setuju. Karena julukan an-nabiyul ummi itu asalnya dilontarkan oleh orang-orang yang anti Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi. Kata Yahudi, nabi yang non Yahudi disebutlah sebagai nabi ummi. Gitu loh. Kenapa ummi? Gak bisa baca, gak pernah membaca apapun sebelum Quran, itu ummi di situ. Karena Allah jaga, bukan berarti gak bisa baca, Allah jaga supaya tidak terkontaminasi dengan ideologi sebelumnya. Ya. Tapi kadang-kadang logika orang Yahudi itu bolak-balik. Satu waktu menjuluki Muhammad ummi, tapi waktu lain menganggap Muhammad bikin agama, ya kan itu. Padahal orang awam gak bisa bikin agama, mesti orang pinter. Seperti orang-orang yang mengaku nabi, coba deh, mesti orang pinter, mesti. Gak mungkin orang bodoh, ya. Gak mungkin bodoh, mesti pinter. Apalagi banyak pengikut, itu berarti pandai dia merekrut. Kayak yang lagi heboh sekarang, siapa tuh? Al Zaitun. Luar biasa. Alot juga ya, karena dia bukan orang biasa, punya segala-galanya ternyata dia ya, sampai punya kapal segala. Masya Allah. Ya, lanjutkan dulu sambil terjemahkan sampai tafsirkan. Katakanlah oleh Muhammad, innama, sesungguhnya hanyalah. Kalau inna, make ma itu pembatasan, betul. Harfut tahsir namanya. Makanya menerjemahkan sungguh hanyalah atau sesungguhnya hanyalah, pakai hanyalah karena itu pembatasan. Al ayatu, ayat-ayat mujizat itu indallah, di sisi Allah. Hanya Allah yang punya hak, punya wewenang untuk menurunkan, mendatangkan atau meniadakan itu mujizat. Tanpa diminta Allah datangkan. Tanpa disuruh, kalau Allah menghendaki Allah munculkan, gitu ya. Bukan perhitungan permohonan manusia. Wama, dan tidak, ya. Ini para hamba Allah, ma itu ada dua sebetulnya. Yang tempo hari Pak mau ditanyain itu, ma yang isim namanya, kata benda, ma yang huruf. Kalau ma bermakna tidak, itu ma huruf namanya. Kalau ma bermakna apa-apa yang, itu ma fiil namanya. Ma isim namanya. Ma isim. Itu perbedaannya, ya. Itu perbedaan yang paling garis besar lah, paling menonjol, ya. Ada bahasan tersendiri lagi nantinya. Nah, di sini ma-nya ma huruf, bermakna tidak. Wama, dan tidaklah, yusy'irukum. Ini kalau arti yang betul tuh yusy'irukum, membuat kamu sadar atau menyadarkanmu. Dari asy'ara yusy'iru. Kalau yash'uru sadar, tapi kalau yusyiru menyadarkan, nah, atau membuat sadar. Jadi membuat objek yang asalnya nggak ada objek. Kata kerja yang nggak ada objek namanya lazim. Saya sadar, ada objeknya nggak? Nggak ada. Itu namanya kata kerja lazim. Saya menyadarkan, itu muta'addi namanya, karena ada objeknya, ya kan? Saya menyadarkan dia yang tadi pingsan, itu dia itu objeknya. Tapi kalau saya sadar, nah, sadar itu kata kerja kan, karena ada kata telah, akan, sedang. Saya akan sadar nanti. Ya. Wama yusyirukun, dan tidaklah membuat kalian sadar, annaha, sesungguhnya dia tuh mujizat, iza, apabila
Ja'at datang, la yu'minun mereka tidak beriman. Jadi maksudnya ini maksudnya. Tidak ada jaminan kalau kelak permintaan mereka itu dikabulkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah turunkanlah mukjizat sebagai tanda kebenaranku sebagai nabi. Allah turunkan, gak ada jaminan mereka beriman gitu. Ya. Bahkan iza ja'at la yu'minun. Besar kemungkinan kalau betul itu mukjizat datang kepada mereka enggak beriman. Itu maksudnya. Sebab dalam sejarah sudah betul-betul terbukti yang nyata-nyata Allah datangkan mukjizat kepada mereka saja, mereka ingkar, ya kan? Zaman Nabi Soleh, kaum Samud dikasih mukjizat apa? Unta betina. Yang unta betina itu datang sebagai mukjizat yang semua warga kampung bisa minum dari air susu unta itu dengan tanpa susah payah. Padahal waktu itu musim paceklik, musim kering. Mereka bisa minum sepuasnya. Yang secara logika nggak mungkin satu kampung bisa minum di susu susu unta 1 ekor gitu ya. Kata Nabi Soleh, jangan kalian ganggu ini unta karena ini mukjizat dari Allah. Jelas-jelas Nabi Soleh bilang begitu. Mereka nggak percaya. Kalau memang ini mukjizat, apa kira-kira hukuman, apa kira-kira sanksi, apa kira-kira akibatnya? Dibunuhlah. Maka mereka didatangkan Allah azab. Nah gitu. Di riwayat lain tuh Nabi Muhammad sempat berdoa kepada Allah demi memenuhi permintaan mereka mukjizat. Allah Rasul berdoa. Kenapa berdoa mau-maunya? Karena Rasul itu bersifat lembut hatinya, halus, ya. Cuma Jibril datang. Ketika Nabi Muhammad berdoa datang itu, wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun. Hai Muhammad, ya, kamu ini terlalu baik orangnya, ya. Gak ada jaminan. Kau mau berdoa, Allah kabulkan, datang kepada mereka mukjizat, gak ada jaminan mereka beriman. Sebab mereka melontarkan itu keluar dari penyakit, bukan akidah. Nah, kira-kira ya. Lanjutkan. Wa nuqallibu. Dan kami memutarbalikan. Qallaba yuqallibu, takliban. Memutarbalikan, membolak-balikan ya. Karena hukum tajwid kayak hukum tajwid ya, iklam. Iklam itu membalik, ya kan? Membalik nun mati kepada mim karena di depannya ada ba. Kan nggak boleh baca min ba di nggak boleh, tapi mim seolah ada mimnya. Itu namanya membalik nun kepada mim karena ada ba di depannya. Ya kan, baik itu nun mati atau tanwin sama, membalik. Iklam itu membalik. Wa nuqallibu, dan kami membulak-balik afidatahum, hati mereka, ya, wa absarahum, dan penglihatan mereka, ya. Afidah itu jamak, ya, hati mereka, fuad, ya. Wa absar, dan penglihatan mereka, kama sebagaimana lam tidak yu'minu bihi awwala marrah, sejak pertama kali atau sejak awal lah ya. Ya, sebetulnya Allah saja yang membulak-balikan hati pandangan mereka. Kan di ayat lain ada, kalau Allah mau bisa saja semua manusia dibuat beriman, ya. Tetapi maunya mereka begitu. Maunya mereka tuh dibuat nggak beriman, ya. Sebab yang sudah jelas ibadah berpahala, menenteramkan, jelas ini.
pengajian, kan gitu ya. Menenteramkan iya, menghusukkan iya, membahagiakan iya, tapi nggak mau hadir, ya. Itu yang dikatakan nurullah, cahaya Allah di situ. Kalau yang mau datang merasakan indahnya, nikmatnya, itu dapat nur, cahaya dari Allah. Yang tidak datang, tidak merasakan nikmatnya, itu gelap, tidak mendapatkan cahaya Allah. Gampang mengambil ilustrasinya, gambarannya. Wa nazaruhum, dan kami biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Boleh sesatan, boleh kedurhakaan, tughyan, togo. Ya'mahun, mereka bingung, mereka kebingungan, ya. Jadi orang sesat tuh bingung mau ngapain. Ya, kita ulang dulu di atas ya. Para ikhwan langsung menerjemahkan perkataan saya, berkata langsung. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh atau sesungguhnya. Lain, jika, sungguh jika, ja'athum, datang kepada mereka, ayatun, suatu mukjizat, la yu'minunna, tidak beriman, tentu mereka akan beriman. Biha, kepadanya. Katakanlah oleh Muhammad, innaha, sesungguhnya hanyalah al-ayatu, ayat-ayat itu, mukjizat itu, indallah, di sisi Allah atau wewenang Allah. Wama, dan tidaklah, yusy'irukum, membuat kalian sadar. Dengan turunnya mukjizat gak akan membuat kamu sadar ke mereka nih, ya. Annaha, bahwa sesungguhnya, idza, apabila ja'at, datang, la yu'minun, mereka tidak beriman. Ja'at itu datang, mukjizat tadi ya. Wa nuqallibu, dan kami membolak-balikan afidatahum, hati-hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka, kama, sebagaimana lam yu'minu, mereka tidak beriman, bihi, dengannya, awwala marrah, sejak pertama kali. Wa nazaruhum, dan kami membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, la ya'mahun, mereka bingung. Pertanyaan nih, kira-kira mengapa Nabi gak jadi berdoa? Kan tadi udah berdoa nih pada Allah, datang Jibril, percuma kata Jibril. Kira-kira kenapa Nabi Muhammad gak jadi? Bukan karena percumanya, tapi kata Jibril, bukan percumanya, kata Jibril, kalaupun mukjizat itu Allah kabulkan, memenuhi permintaanmu kepada mereka, lalu mereka gak mau beriman, dan disitulah Allah murka, niscaya mereka akan diazab seperti umat-umat terdahulu diazab. Maumu yang mana? Tanpa mukjizat, biarkan saja mereka, bisa jadi suatu saat mereka beriman tanpa diazab oleh Allah. Ya, kebenaran kalau udah waktunya tepat akan diterima juga gitu. Ini yang Nabi khawatirkan, bukan khawatir nggak dikabulkan. Nabi khawatir umatnya itu diazab karena keangkuhan, kesombongan, kedurhakaan. Itu yang Rasulullah membuat tidak jadi. Itu begitu halusnya Rasulullah ya. Ya. Makanya sewaktu Rasul dakwah di Taif, kota Taif ya, Taif 2 bulan bersama Zaid bin Harisah berdua. Ketika dakwah di Mekah macet,
Karena berbagai halangan, berbagai gangguan, berbagai hinaan, cacian, dan berbagai sikap menyakiti. Barangkali di luar Madinah bisa. Karena secara historis ada garis keturunan nenek moyang Nabi dari Taif. Jadi di sana tuh banyak yang pamannya, uaknya, walaupun sudah jauh gitu ya. Udah lahir kalau kata Sunda itu. Apa yang terjadi? Ternyata sebelum Nabi sampai di Taif, datang utusan ke sana. Hei orang Taif, kelak akan datang namanya Muhammad, ngaku Nabi, dakwahin kalian supaya jangan nyembah berhala, jangan diterima, usir. Tapi mereka cukup cerdas apa licik ya. Ketika Nabi sampai di Taif, disuruhlah anak-anak kecil sama budak-budak untuk melempari. Kalau bahasa sekarang itu orang gila gitu. Itu sampai babak belur, berdarah-darah. Sampai sahabat Zaid itu melindungi, tapi lebih parah lagi luka-lukanya. Jadi seperti itu ya. Maka itu Allah bisik sama Jibril. Hei Jibril, Nabi Muhammad, Nabi pilihan Allah ya, manusia terbaik. Gak tega itu lihatnya. Bilang ke Muhammad, apa yang ingin Muhammad apa yang Muhammad inginkan terhadap kaum Taif ini. Jibril turun. Nah kalau ini sebaliknya nih, kata Jibril, Muhammad, Allah mengizinkan aku untuk membantumu. Kalau kamu mau gunung di sebelah Bani Taif itu aku angkat, lempar ke kepala mereka, aku mau. Seperti azab yang Allah timpakan pada umat-umat terdahulu karena menyakiti nabinya. Itu Nabi luar biasa. Gak gitu, gak dendam, gak sakit hati. Bahkan kalimat yang paling terkenal, Allahumma qaumi fa'inahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah petunjuk kepada kaumku itu. Mereka berbuat demikian karena mereka gak ngerti kalau aku ini betul-betul Nabi utusan Allah. Luar biasa. Bahkan ada kalimat doa yang lebih mendalam. Allahumma ilaika ashku du'fu quwati wa qilati hilati wa hawani an-nasya arhamar rahimin. Ya Allah, aku adukan kepada Kau lemahnya dayaku, lemahnya kekuatanku, lemahnya caraku dalam berdakwah. Itu biasa. Ya. Seperti itu yang dimaksud dengan kehalusan pribadi Nabi. Gak mau umatnya kena azab walaupun betul jelas-jelas menyakiti. Nabi pun di ayat ini gak jadi berdoa karena kata Jibril bisa jadi mukjizat turun, mereka kafir, Allah azab langsung mereka seperti umat-umat terdahulu, dan Nabi gak mau itu. Lebih baik doanya gak dikabulkan demi kasih sayang Nabi kepada umatnya yang gak mau beriman. Nah, seperti kita ya, kadang-kadang anak minta apa kita gak kasih, bukan karena kita dolim, karena kita kasih sayang ya. Seperti kita berdoa kepada Allah gak kasih, kenapa? Karena yang Allah kasih bukan yang kita minta, tapi yang kita butuhkan menurut Allah. Itu. Jadi yang dibutuhkan oleh kita, Allah itu yang kasih, bukan yang kita minta. Karena kadang-kadang manusia serakah ya. Serakah manusia berdoa dengan apa yang dinafsui oleh nafsu keinginannya, ya. Nah, itu kandungan sementara ayat. Nanti kita kaji tafsir Ibnu Katsir, Jalalain dan Ibnu Abbas dan lain-lain mengenai ayat ini untuk sambungan kandungan ayat ini ya. Ada yang mau nambah? Mau nambah jangan nanya ya. Sebetulnya afidah dengan kulub itu secara sinonim, secara harfiah sinonim sebenarnya, sama ya. Ya. Perasaan sama artinya, karena saya lihat di kamus Munawir itu ya sama aja. Saya belum menemukan perbedaannya di mana. Ini hanya menggambarkan tentang perbendaraan kata yang kekayaan bahasa Arab, karena banyak kata untuk satu makna, saking kayanya bahasa Arab ya gitu. Itu ya, benar, itu sementara ya saja. Nanti saya tambahkan lagi nanti kalau ada ketemu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Yang lain? Jadi bahwa itu seperti nanti kita di akhirat. Iya. Iya.
mendahulukan langsung diajar Pak. Ya, betul. Dan Nabi nggak mau itu. Dan terbukti apa yang ingin Nabi inginkan terbukti. Seluruh jazirah Arab Islam semua kan. Taif semuanya Muslim. Mekah yang dulu paling membenci Nabi semuanya masuk Islam. Bahkan orang yang paling pahit lidah, mencaci, menghina Nabi, setelah Fatu Mekah dia Islam paling bagus. Dibalik pahitnya buat menentang orang-orang kafir. Jadi yang begitu, insyaallah. Seperti sahabat Amr ya bin Husain. Amr bin Amr namanya Amr bin Qais. Ya, musuh Nabi yang paling pahit lidahnya karena tajam sekali. Tapi setelah masuk Islam, bahkan waktu Fatu Mekah belum Islam, Umar izin kepada Rasul, ya Rasul, itu tawanan yang bernama Amr bin Qais saya ambil, mau saya ambil lidahnya. Kenapa? Lidahnya tajam banget, menyakiti, menghina. Saya bunuh, saya ambil lidahnya biar dia kapok. Kata Rasul, enggak, jangan tuh gitu. Padahal yang harusnya paling sakit Nabi kan hati kan Nabi harusnya, tapi Nabi nggak itu, jangan. Bisa jadi kelak lidahnya bermanfaat untuk Islam. Dan terbukti setelah itu dia masuk Islam dan bagus pidato ceramahnya karena memang bagus ngomongnya untuk Islam. Ya, demikian para hamba sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini, menambah wawasan keilmuan kita ya. Walakumikum wastaghfirullah li walakum wa natatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.